Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bobi Saputra, NPM 754232096. Saya di sini akan membawakan tentang Green Supply Chain Management dalam mata kuliah logistik halal, dosen Dr. Handes Insinyur Agus Bromo MT. Oke, yang pertama kita akan menyerahkan tentang pengertian Green Supply Chain Management. Yang pertama itu menurut DH tahun 2012, GSCM merupakan sebuah inovasi dalam penerapan strategi rantai pasok yang didasarkan dalam konteks lingkungan, yang mencakup aktivitas-aktivitas seperti reduksi, recycle, reuse, dan substitusi material. Kemudian menurut Toke, tahun 2010, menjelaskan bahwa konsep GSCM merupakan pengintegrasian perspektif lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, mencakup desain produk, pemilihan dan seleksi sumber bahan baku, proses manufaktur, pengiriman produk akhir kepada konsumen, serta pengelolaan produk setelah habis masa pakainya. Nah, sebelum kita masuk ke manfaat Green Supply Chain Management, apa sih itu? Ini sebenarnya green ini kalau kita mencerna ya, mungkin kita hijau atau ketanamannya. Nah, ini eh, kan apa ya, berpengaruh tentang lingkungan. Nah, ini sebenarnya menurut saya tuh ini adalah manfaat-manfaat grid supply chain management. Nah, nanti kita akan memperdalam lagi. Kita fokus ke satu dulu, yaitu nomor satu, GSCM mendorong perusahaan untuk melakukan mitigasi atas risiko dan juga inovasi. Proses analisis di dalam GSCM akan menghasilkan inovasi dalam proses secara berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan adaptabilitas perusahaan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Tiga, negosiasi dengan pelanggan dan pemasok yang dijalankan di dalam GSCM akan meningkatkan alignment atas strategi dan bisnis proses antara perusahaan, pelanggan, dan pemasok. Keempat, potensi untuk penghematan biaya produksi melalui efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam dan energi. Reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan akan meningkatkan daya tarik perusahaan di mata pelanggan. Pengelolaan yang lebih hati-hati atas sumber daya alam digunakan perusahaan juga akan memberikan jaminan atas pasokan sebagai sumber bagi perusahaan di masa akan datang. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Kenapa kita beralih ke green-nya? Nah, jika kita tidak akan beralih ke green, maka lama-kelamaan pencemaran lingkungan ini akan semakin parah. Nah, itu akan apa ya, bisa membuat seperti salah satunya global warming ya, itu pemanasan global, yaitu bisa di kutub Antartika seperti itu kan mencair, itu akan menjadi bencana. Kemudian juga eh, di laut atau di sungai itu ada limbah dan lain-lain mencemari lingkungan, itu bisa membunuh hewan-hewan dan yang hidup di situ, juga akan mempengaruhi air, kehidupan untuk tanaman, udara juga akan berpengaruh kepada hewan, kesehatan, dan juga kita sebagai manusia. Mungkin itu contohnya. Mungkin kita lanjut ke green design. Green design itu memiliki konsep perencanaan dari suatu produk atau hasil teknologi yang berfokus pada minimalisasi dampak keberadaannya terhadap alam, dimulai dari proses pembuatan hingga hasil produk yang tercipta. Tujuan dari konsep green design adalah sebagai berikut. Satu, mengurangi dampak negatif dari limbah produk yang tidak dapat didaur ulang melalui proses produksi hingga hasil akhirnya, sehingga produk atau bangunan dapat meminimalisir sampah yang dihasilkan dan memiliki konsep berkelanjutan. Memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi berkelanjutan terbaharui pada produk dihasilkan, sehingga dapat mengurangi emisi yang menyebabkan pemanasan global. Meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan. Ini contoh dari green design, yaitu pertama ada eco design. Ekonomi yaitu dapat reuse digunakan, recycle itu dapat didaur ulang ya, recovery atau ini. Contoh sebelah kiri adalah kursi. Kursi yang dilipat. Pertama itu bisa digunakan duduk itu, kemudian bisa digunakan digantungkan di tembok sebagai hiasan. Itu salah satu reuse. Kemudian juga recycle dan recovery itu juga gambar sebelah kanan atas itu adalah karbu, eh, gelas, sisir, sikat gigi dan lain-lain yang terbuat
dari eh, kayu ataupun juga itu bambu yang sangat ramah lingkungan bisa digunakan ulang ataupun juga eh, apa ya, kalau dilakukan pembakaran itu bisa kembali ke tanah ya, bisa segera eh, didaur ulang seperti itu. Kemudian yang kedua ada customer collaboration. Nah, di sini ada desainnya atau low dan clean energy. Low dan ini adalah sebelah kanan contohnya, yaitu dengan eh, paper bag. Nah, paper bag ini saat ini sedang digencar-gencarnya digaungkan, di mana ini sangat eh, murah, murah dan clean energi ya, di mana ini bisa cepat terurai jika itu nanti akan menjadi eh, robek atau udah menjadi tidak digunakan lagi. Kemudian campaign yaitu contoh sebelah kiri, back for good. Nah, contohnya itu adalah untuk mensosialisasikan pengurangan penggunaan plastik, yaitu itu bisa digunakan berkali-kali yang bentuk kain itu. Jadi itu menjadi campaign untuk eh, kepada masyarakat di sekitarnya yang membacanya. Kemudian lanjut lagi ke green operation. Itu gimana? Green operation adalah operasi ramah lingkungan. Yaitu secara tradisional, permasalahan lingkungan telah menarik perhatian para peneliti di berbagai bidang operasi pengelolaan. Ruang lingkup penelitian berkisaran dari mempelajari masalah operasional seperti produk dan proses ramah lingkungan pengembangan, manajemen operasi yang ramping dan ramah lingkungan, sehingga manufaktur dan rantai pasokan loop tertutup, yaitu dari Baden Sarkis tahun 2010, Colbert and Klesman 2006, Glenn Dorford dan kawan-kawan 2005. Kemudian perspektif lingkungan dalam operasi memimpin terminologi yang berbeda dengan cakupan yang berbeda-beda. Salah satu istilah yang mencakup dari literatur adalah operasi ramah lingkungan. Dia berkaitan dengan semua aspek yang berkaitan dengan pembuatan produk, penggunaan, penanganan logistik, dan pengelolaan limbah sekaligus desain telah diselesaikan. Mungkin saya sebelum masuk sini akan menjelaskan sedikit tadi operasional ya, di mana di operasional itu semuanya menggunakan eh, berbasis yang green ya, dari bahan baku, dari sisi pembuatannya sampai distribusi pun kita juga membutuhkan konektor atau vendor yang berbasis green walaupun itu agak lebih mahal. Kemudian juga sampai ke sisi ke pelanggan sesudah digunakan atau selesai digunakan itu pengembaliannya bisa di-recycle atau digunakan ulang seperti itu. Dan juga jika tidak digunakan untuk dilakukan eh, pembakaran itu bisa terurai lebih cepat di dalam tanah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.